Tragedi di Stadion Kanjuruhan membuat sepak bola dunia berkabung. Tragedi maut itu mungkin saja bisa tak terjadi. Tentunya jika seluruh pihak terkait siap dengan segala konsekuensi yang bisa terjadi pada laga sepak bola yang ditonton langsung supporternya. Malam itu kerusuhan supporter seperti tak terkendali hingga aparat melakukan tembakan gas air mata yang sebenarnya sudah menjadi larangan dari Federasi Sepak Bola Dunia. Inikah yang membuat 100 lebih nyawa manusia melayang? Hilangnya satu nyawa saja tak sebanding dengan pertandingan apapun. Namun yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang merupakan tragedi terbesar dalam sepak bola di tanah air. Dan terbesar kedua di dunia. Ratusan nyawa supporter melayang. Tragedi bermula dari aksi para supporter pembela Arema FC yang merangsek turun ke lapangan setelah tim kesayangan mereka dikalahkan oleh Persebaya. Kondisi kian tak kondusif hingga aparat mengambil langkah. Pada saat pertandingan kemarin, pertandingan sudah selesai 90 menit. Pemain dan ofisial Persebaya masuk ke dalam ruang ganti. Yang ada di dalam lapangan itu adalah pemain dan ofisial Arema yang meminta maaf kepada penonton. Lalu turun satu demi satu, ini segala macam. Lalu akhirnya polisi bereaksi untuk melindungi. Catatannya pertama begini, itu sudah tidak ada tim tamu, sudah tidak ada supporter tamu, tidak ada bonek di situ. Artinya kan sebetulnya kan itu orang sendiri, teman-teman sendiri. Supporter Arema tidak mungkin menganiaya para pemainnya sendiri, memberikan masukan. Harusnya yang ingin saya katakan, peran itu tidak harus dilakukan oleh polisi, tapi dilakukan oleh match steward, yaitu masyarakat sipil yang bertugas sebagai match steward. Mereka inilah yang harus menjadi action crowd control dalam situasi seperti itu, karena tidak ada supporter tim tamu, jadi seharusnya tidak berbahaya. Nah, pemaksimalan match steward ini tidak maksimal. Aparat keamanan tak cukup menghalau mundur para Aremania yang berada di tengah lapangan Stadion Kanjuruhan. Namun tembakan gas air mata yang dilepaskan juga membuat para penonton yang berada di tribun ikut kocar-kacir. Mereka panik karena tembakan gas air mata yang meluncur. Sontak, puluhan ribu penonton berebut untuk keluar dari Stadion Kanjuruhan. Namun diduga pintu keluar tak dibuka seluruhnya. Tak sedikit pihak yang menyayangkan soal pengamanan pertandingan ini. Bagaimana bisa pengamanan supporter pertandingan sepak bola menggunakan gas air mata? Bahwa dilarang atau tidak diperbolehkan pengamanan pertandingan sepak bola dengan menggunakan gas air mata dan juga senjata api, itu kan ada sesuai dengan arahan dalam FIFA Stadium Safety and Security Regulation. Itu tercantum di sana dengan jelas-jelas. Nah, pertanyaannya, apakah pihak aparat keamanan tidak mengetahui itu? Itu kan jadi pertanyaan besar. Jika tidak mengetahui itu, kenapa misalnya, atau apakah panpel dalam hal ini klub Arema FC tidak memberitahukan itu? Atau lebih ditarik lebih besar lagi, lebih ke atas lagi adalah karena ini kompetisi resmi, apakah operator liga dalam hal ini Liga Indonesia Baru tidak mensosialisasikan itu juga? Atau PSSI dalam hal ini tidak mensosialisasikan juga tentang regulasi itu? Ini kan yang jadi pertanyaan besar, sehingga kemudian ada penanganan yang mengakibatkan korban jiwa begitu banyak, dan ini adalah tragedi, ini noda paling hitam dalam sejarah sepak bola.
Ya, kepolisian sebetulnya telah melakukan imbauan agar laga Arema FC melawan Persebaya ini digelar sore hari, bukan malam hari. Namun toh, laga tetap digelar malam hari. Orang menganggap ini hak tanggung jawab polisi. Polisi tidak serta-merta bertanggung jawab terhadap kasus ini karena banyak pihak yang terlibat di dalam soal keamanan. Misalnya polisi dari awal lewat surat tertanggal 18 September 2022 kepada Pantel Arema meminta agar pertandingan yang dimainkan jam 20.00 dipindahkan sore hari, dengan alasan polisi adalah untuk menjaga-jaga apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi surat ini kemudian tidak digubris oleh PT Liga Indonesia yang menggelar rapat bersama PSSI dan juga broadcaster demi jam tayang. Kemudian kita mengorbankan keamanan dan keselamatan orang. Ini merupakan putusan yang sangat mengenaskan.